biasanya orang Tionghoa itu lebih mau cari udahlah, jangan cari masalah. Udahlah, udah baik-baik aja lah kita. Kenapa prinsip itu atau sikap itu tidak diambil oleh kalian bertiga? Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya dengan nggak ngomong masalahnya tetap ada sih Mbak Oci. Jadi kalau nggak ngomong juga masalahnya tetap ada, layak dicoba lah. Mungkin kalau sering-sering diomongin, orang jadi berani untuk membicarakan itu. Karena kalau nggak dibicarakan nggak merasa ada masalahnya gitu. Saya sih kepengennya someday nanti orang tuh nggak perlu dikotak-kotakin lagi kalau kamu keturunan Tionghoa maka kamu buka toko handphone aja gitu misalnya. Kalau kamu Batak kamu jadi wartawan atau jadi pengacara. Atau buka lapo aja. Atau buka pengacara, lapo, betul. Atau ya buka kan? lapo. Jadi ada lagi yang lain mungkin kesannya kalau dari situ preman gitu kan kasihan orang di kota-kotakin kayak gitu. Saya pengen orang bisa bermimpi tanpa takut bahwa jati dirinya apalagi yang lahir ya nggak bisa diubah menghalangi orang untuk mengejar mimpinya. Saya kepengen semua orang ya bisa jadi apapun yang mereka impikan sekalipun sekarang dibilang orang mustahil. Wow. Nah, Charles selalu statementnya itu sebenarnya berani untuk ukuran anak muda baru. Ini periode kedua terpilih di legislatif. Saya ingat dulu secara terbuka juga mengkritik Panglima TNI waktu itu. Padahal biasanya mana ada orang berani ngeritik Panglima TNI. Itu keluarga atau nggak pernah was-was gitu? Ya pasti apalagi sebagai keluarga yang datang dari latar belakang Tionghoa ya, apalagi kita tahu selama masa Orde Baru masyarakat Tionghoa memang dibatasi ya dalam hal berpolitik, bahkan ya ada ketakutan tersendiri. Nah kenapa sih seorang Charles itu bukannya jualan properti aja, tapi malah terjun politik? Karena saya dalam menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR, saya tidak pernah berpikir saya seorang minoritas. Saya berpikir saya seorang anggota DPR yang menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat Indonesia. Wow. Jadi memang dalam diri Charles nggak pernah merasa saya minoritas? Kalau kita berpikir saya minoritas, akhirnya ya seperti itu tadi, saya nggak akan kerja secara maksimal, kerja saya nggak akan maksimal, saya akan selalu dihantui oleh ketakutan, ya kan. Oleh karena itu ya itu mentalitas kita memang harus ya berbeda gitu. Kita bukan minority syndrome ya, saya sudah terpilih sebagai anggota DPR mewakili rakyat Indonesia, oleh karena itu saya punya kewajiban untuk bekerja untuk rakyat Indonesia. Oh, kalau Toto kan juga di Twitter kan sering dimaki-maki ya? Tiap hari. Nah, kalau Grace bilang bahwa balik aja ke negaramu, Toto juga selalu digituin. Kan sampai pernah ada taruhan yang rame di media kalau saat itu salah satu calon presiden menang saya harus ke Korea Utara atau ke Cina. Dan dengan terpaksa karena saat itu saya ingin memberikan pendidikan politik terkait survei yang saya percaya ilmiah, saya ladeni tantangan itu. Untungnya benar gitu kan hasil surveinya. Kalau enggak, emang kamu mau pulang kemana? Belum tahu juga. Saya kalau tadi Grace balik ke Cina pakai bahasa Tarsan atau pakai kalkulator. Saya malah yang dibilang agen Cina dan segala macam. Kebetulan belum pernah balik kampung ke Cina sama sekali. Kalau orang bilang itu tempat nenek moyang saya jadi ya. Balik ke tadi menarik pertanyaan kenapa sih berani gitu ya. Saya melihat fenomenanya dari pengalaman juga dulu aktivis, sekarang kemudian di dunia yang lebih praktis walau tidak masuk partai seperti dua kawan saya ini. Fenomenanya seperti anak bungsu kalau menurut saya. Anak bungsu ini kan bisa dilihat dari satu kacamata sebelah mata. Lu siapa sih? Lu baru keluar, lu jauh lebih muda dari kita gitu kan dibanding kakak-kakaknya. Tapi di sisi lain dia juga bisa paling dimanja, paling didengar. Jadi kalau kita malu-malu ya kita hanya akan menjadi anak bungsu yang dianggap lebih muda, kalah pinter, kalah bijaksana oleh kakak-kakak kita gitu. Dan menurut saya itu menjadi anak bungsu harus berani outspoken. Kenapa analoginya anak bungsu? Ya karena itu tadi fenomena menjadi minoritas agak mirip dengan fenomena anak bungsu tadi. Dia cenderung dilihat sebelah mata, orang sering ngiri juga karena lebih disayang oleh orang tuanya, tinggal bagaimana menempatkan diri. Seorang anak bungsu biasanya akan lebih didengar asal dia berani outspoken, tapi jangan jadi kurang ajar juga. Kita harus menjaga proporsi kita sebagai anak bungsu yang cenderung ketika bersuara itu orang lebih sensitif. Ketika kita tidak menggunakan cara yang benar, mulut kita, perilaku kita, lebih mudah orang-orang yang merasa dia lebih tua untuk marah. Nah bertiga ini sebenarnya ngerayain Imlek nggak? Grace ngerayain Imlek? Lalu. Apa yang Grace lakukan? Keliling rumah saudara, terus harus kasih angpau dong sekarang? Sekarang iya, ini belum bungkus angpau nih. Oke. Mungkin ntar malam. Kalau Toto juga ngerayain Imlek?
Selalu dari kecil sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang. Itu berarti kedol kecil dari tahun berapa tuh? Dari seingetnya aja, kayaknya pokoknya tiap dibagi angpau dari 4 tahun juga udah inget ya. Berarti kalau waktu gitu. zaman Orde Baru udah ngerayain Imlek dong? Udah, tapi memang ada yang berbeda. Dulu kita kebetulan Pernah punya memori nggak rumah- ngerayain Imlek diem-diem zaman Orde Baru? rumah popo saya, panggilan nenek gitu ya, itu tinggalnya memang di gang kecil yang nggak muat mobil sama sekali, di kampung Melayu. Jadi dulu itu, tapi sangat akrab semua keluarga, tetapi memang nggak terlalu berani kelihatan bahwa kita merayakan Imlek. Jadi tertutup di dalam, tetapi silaturahmi dengan sekitarnya itu berjalan. Ya ada bagi angpau, bagi kue dan segala macam. Jadi di situ saya ngerasain baru bisa mencernanya setelah masuk politik dan udah agak gede ya. Ketakutannya itu bukan dengan masyarakat sekitar, yang ngeblend sudah dari mungkin dari tahun 62 ya, popo saya tinggal di situ. Tapi ketakutannya lebih kepada karena memang saat itu ada aturan tidak boleh Merayakan Imlek. dirayakan secara terbuka, bukan hari libur juga. Jadi itu yang menurut saya bisa disimpulkan di masyarakat sebetulnya ada hal yang sebenarnya bisa saling berangkulan. Tapi karena sebuah kebijakan politik dan pilihan political will dari pemerintah itu bisa membuat sesuatu yang harusnya bisa terlihat Bersatu. indah malah mencekam. Itulah kebijakan yang kita bisa sebut sebagai politik segregasi, Yes. politik memisahkan. Jadi masyarakatnya sendiri sebenarnya nggak ada masalah, Ya. tetapi ada kebijakan yang justru memisahkan satu sama lain. Kalau Charles juga pasti ya. Iya, masih, dan memang dari dulu ya kebiasaan ya pasti ya keliling ngunjungin keluarga yang lebih senior gitu kan. Bedanya ya kalau dulu kita sering dapat angpau, sekarang kita sudah harus nyiapin angpau. Ya, jadi kayak seperti besok ini ya udah hari ini besok udah harus bungkusin angpau buat ngasih ke ponakan-ponakan dan Tapi anak-anak nggak boleh kecil yang- konstituen ya. Eh, Nggak boleh konstituen. kan bukan lagi pemilu.